Jack, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Alkatiri di Persija Insight. Nah, di video kali ini gue mau sedikit membedah tambahan dari video gue sebelumnya. Ini agak sedikit teknis dan gue mau ngasih tau ke kalian kalau Persija akan membuat rekor baru. Oke Jack, luar biasa. Jadi gue mau langsung aja ke pembahasannya. Di sini gue agak sedikit teknis ya. Gue mau ngeliat formasi yang harus dipakai Persija. Terus gue mau kasih tau juga Persija bisa kalau menang bisa ada di posisi klasemen berapa karena musuh kita lawannya siapa nanti gue akan tampilin semua di sini. Lo santai-santai sejenak, lo ikutin terus video gue. Gimana? Lebih baik dari sebelumnya? Dari mulain mikrofon dan gambarnya, karena gue kemarin banyak banget nerima masukan dari lu, bang gambar lu terlalu kuning, atau bang layar lu ada noisy-nya atau segala macam. Jadi gue berusaha sedikit memperbaiki. Komentar kalian tuh berharga banget buat gue, jadi komentar terus, jangan pusing. Sabar, lu baik nungguin gue nyedot, nungguin gue niup, baik lu semua. Oke, gue mau langsung aja. Gue udah catat beberapa poin di sini. Wah, ini adalah poin-poin yang gue rangkum dari beberapa sumber. Jadi gue akan sampaikan satu persatu. Oke, Mika Kremenchik ternyata dilatih oleh Mignolet kalau tulisan bahasa Indonesianya. Mignolet ini adalah kiper Liverpool dan dia berlatih bersama di klub Bruges. Jadi kenapa si Mika Kremenchik ini dia bisa akurat banget dan dia bisa tajam banget. Jadi setiap tendangannya dari dalam kotak, dari luar kotak itu walaupun ketepis tapi terukur, terarah. Nah, ternyata Mignolet ini, Mignole ya kalau nggak salah disebut nih. Ini orang Prancis, orang mana dia? Kalau nggak salah, maksud gue ternyata dia diajarin sama kiper. Jadi gini, penting banget ternyata ya. Harusnya pelatih striker itu pelatih kiper. Itu harusnya kayak gitu ternyata. Soalnya apa? Yang tahu kelemahan kiper ya kiper itu sendiri. Gak mungkin striker bisa tahu kelemahan kiper tanpa si kiper yang kasih tahu. Misalkan kiper itu paling lemah, misalkan di bola bawah pojok misalkan. Nah, itu penting banget buat para striker mendapatkan informasi itu supaya si strikernya tahu harus nendang kemana, titik lemahnya si kiper. Dan kiper macam-macam. Ada kiper yang kuat di atas, kiper kuat yang di bawah, macam-macam. Tapi itu informasi yang penting. Jadi kenapa Mika sangat tajam di Persija? Ya karena pelatihnya juga kiper dan pelatihnya juga bukan orang sembarangan. Itu poin pertama. Ini poin keduanya. Oke, Persija jadi akan mencatatkan rekor baru di Barito tentunya. Jadi gini, Persija belum pernah menang sama sekali lawan Barito. Sama sekali belum pernah menang di BRI Liga 1 sejak 2017. Beberapa kali, mungkin lebih dari berapa kali pertandingan Persija nggak pernah bisa menang gitu. Nah, kalau misalkan Persija bisa menang, berarti Persija memecahkan rekor mengalahkan Barito di kandangnya. Kalau urusan mecahin rekor, lu jangan panik. Thomas Doll ahlinya. Lawan Arema, berapa belas tahun kita nggak bisa menang? Thomas Doll turun. Selesai. Gila. Oke. Terus dari segi Baritonya, gue udah bahas kekuatan backnya. Nanti gue akan tampilin formasi yang gue bikin. Kira-kira bisa nembus dari mana, gue akan jelasin pelan-pelan nanti ke kalian. Nah, ini adalah, gue bingung juga ya, si Barito ini ternyata udah kebobolan 17 gol. Banyak banget dia. Tapi 17 gol ini nggak cuman di semua pertandingan. 17 gol ini di awal-awal pertandingan dia kan kebobolan 8 nih. Kalau 17 kurang 8, ya dia paling nggak berapa tuh? 17 kurang 8, 9 nih. Bener nggak? Iya mungkin 9, anggaplah 9. Tapi kayak 9 sih. Nah, 9 ini bukan kebobolan yang banyak. Jadi sedikit buat tim Liga 1 kalau kebobolan 9. Maksud gue ternyata belakangnya cukup kuat juga, cukup solid. Dia hanya kepleset di awal-awal aja yang ke bantai 8-0 itu. Sisanya kegolannya sedikit, cuman 2-1 sama, bahkan 2-1 lagi. Jadi memang ini trennya dia nggak jarang dibantai Barito ini. Makanya cukup mengkhawatirkan buat Persija, ditambah Bang Ucup juga nggak main lagi. Ntar gue akan bahas khusus tentang Bang Ucup. Oke. Terus apa lagi catatan gue? Oke, gini. Kalau Persija menang besok, berarti Persija memecahkan rekor lagi, yang mana Persija bisa menang 5 kali berturut-turut, yang itu belum pernah terjadi di Persija. Ini sumber ini gue lagi nonton di kontennya
Persija officialnya, Persija channel di YouTube. Terus Bang Tirta Kurniawan lagi ngobrol sama Bung Ferry. Dia ngebahas tentang rekor ini. Jadi gue oh gila, gue bilang gue baru tahu malah. Gue tahunya dari dia gitu justru. Kalau misalkan Persija bisa menang lagi, berarti Persija menang 5 kali berturut-turut yang itu belum pernah kita dapatkan selama ini. Keren ternyata Persija bikin video analisa sebelum pertandingan. Waduh, gue kayak nonton diri gue di situ jadinya. Padahal sebelumnya belum pernah itu ya, kalau nggak salah dia biasanya extra time terus latihan. Nah ini agak sedikit bagus nih, gue suka karena Persija adminnya mulai mengembangkan lagi karena garing banget kalau misalkan lu nonton latihannya Persija, cuman direkam lagi pada latihan gitu. Garing, gue nontonnya nggak pernah betah. Pak itu gue yakin retensi view-nya juga nggak bakal bagus tuh. Orang paling 5 menit cabut. Karena apa? Nggak bagus gitu. Kecuali ada kayak mini vlognya si pemain yang ngevlogin atau apa. Mungkin itu lebih menarik untuk ditonton. Gue paling bosen ngelihat konten Persija yang latihan. Padahal gue paling pengen nonton konten latihan. Tapi membosankan, cuman latihan, terus ngeliatin ini, ngeliatin itu, nggak ada sesi wawancara. Harusnya kayak waktu itu pernah tuh ada beberapa yang ada sesi wawancara, ditanya gimana latihan hari ini. Itu harusnya diselip-selipin, jadi lebih menarik. Terus kalau extra time buat gue keren banget. Itu extra time itu konten yang gue tunggu-tunggu. Nah sekarang keluar nih yang analisa pertandingan, keren banget. Keren, luar biasa. Oke, sekarang gue mau ngebahas ke Bang Ucup. Bang Ucup nggak dibawa. Wah, ini berbahaya. Bang Ucup nggak dibawa, apa namanya, kita kerepotan untuk menyerang. Tapi gue pas gue ngeh lagi, tak, wah gila. Ternyata ada Cawor di situ. Gue salah. Cawor bisa menggantikan peran Yusuf Hela. Gue udah bikin formasinya nggak 3 back tapi 4 back. Gue akan tampilkan di akhir video. Gue sebelumnya mau ngasih tau dulu ini susunan klasmen kita, dan kalau kita menang kita bisa ada di posisi berapa. Ini gue tampilin sekarang. Gila. Ini Madura di peringkat pertama, Bali United, PSM Makassar, dan Borneo. Borneo nggak usah lu khawatirkan karena Borneo juga bisa kita susul di pertandingan ini karena dia udah main 9 game, sedangkan kita baru main 8 game. Jadi kalau kita menang, kita otomatis naik ke peringkat 4, otomatis itu. Nah, gue mau kasih tuh ke kalian kalau misalkan kita mau nyalip posisi PSM dan Bali United. Kita lihat PSM nanti dia akan menghadapi Dewa di kandangnya Dewa. Aduh, ini agak berat sih kalau gue berharap sama Dewa untuk mengalahkan PSM ya. Jadi kayaknya PSM masih aman-aman aja di situ, mungkin dia ya, gue yakin ya bisa, kalau seri bagus buat Persija nih, tapi sulit untuk mengandalkan Dewa buat ngalahin PSM. Oke, sekarang kita lihat ke Madura yang mana dia peringkat 1. Madura ini akan menjamu Persija Jakarta. Oke, sekarang Madura udah main 9 game, sedangkan Persija baru 8. Jadi kalau misalkan Persija main 1 game menang, 20, selisih 2 angka aja sama Madura. Kalau misalkan lawan Madura kita menang, kita di atas dia. Mau itu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi yang pasti kita akan di atas dia kalau nanti kita lawan Madura, kita bisa memenangkan pertandingan. Lanjut ke saingan kita adalah Bali United. Bali United juga sama, bisa kita salip, sangat bisa kita salip. Karena dia ngelawan Persis Solo di kandangnya Persis. Ini agak repot lo ngelawan Persis Solo di kandang. Nah, gue yakin kalau Persis Solo bisa mengalahkan Bali United. Yang berat hanya mengharapkan Dewa United buat mengalahkan PSM Makassar. Ini Dewa United yang boleh main di JIS bukan? Oke, sekarang gue mau ke formasinya. Susunan line up. Susunan line up yang dibawa gue tampilin ini dari Persijanya resmi. Oke, Andre Tani sama Arido, terus ada Firza Andika, Ryuji Utomo, Ondrej Kudela dibawa, Rio Fahmi keren, Hansa Muyama, Tony Sucipto, Rezaldi, dan Hamra Hehanusa. Hamra Hehanusa, gue juga nggak tahu ini orang nggak pernah main kayaknya. Tapi kenapa Thomas Del selalu ngomong tentang Hamra udah sembuh, Hamra udah sembuh. Susah juga dia bersaingan di Persija. Apalagi dia kalau nggak salah bek kanan yang mana dia mesti ngalahin Rio Fahmi, agak repot sih. Oke, di tengahnya ada Hanif Syahbandi, Bre Fatari, Reski Fandi, Syahrian Abimanyu, dan Hano Behrens. Oke, Mika Kremencik, Ricky Cawor Gacor, Taufik Hidayat, Rico Simanjuntak. Sayangnya pemain yang gue pengen lihat penampilannya itu dipanggil timnas. Di situ ada Ferrari, terus ada banyak banget yang dipanggil timnas. Ada Frankie Misa, Frankie Mamma Mia Misa,
Ada Niko Naki luar biasa itu dipanggil timnas semuanya, nggak apa-apa kita bangga. Oke, ini adalah line up-nya sekarang. Nah, ini kita bedah sedikit nih. Agak lama nggak apa-apa ya, kalian nikmati saja. Ini udah berapa menit? Nggak apa-apa, nikmatin aja. Oke, ini adalah formasi hayalan gue. Jadi jangan, alah bang, nggak mungkin dipakai 4. Ini Persija makanya 3 back, gue tahu. Tapi ini hayalan gue, boleh gue ngehayal dong. Kalau gue jadi Thomas Doll dan gue akan menghadapi Barito, gue akan pakai formasi ini. Kenapa? Karena penyerangan kanan gue udah bilang di konten sebelumnya, penyerangan kanan Persija itu gue udah bilang di konten sebelumnya sulit ditembus ya karena ada Sokoi. Lu perhatiin yang namanya Sokoi, gila banget mainnya, gila Sokoi ini, jago banget, kuat, larinya kenceng. Nah ini kerepotan kalau misalkan dilawan sama Rico sendiri. Gue kemarin berharap ada Yusuf Helal. Yusuf Helal ini gede banget, susah untuk digebok-gebok sama si di body sama si Sokoi. Tapi ternyata Yusuf Helal nggak main. Itu yang bikin gue khawatir. Ternyata pas gue terbesit, waduh, cawor gacor. Nah ini gue pakai formasi kayak gini. Oke, untuk backnya Hansamu dan Kudela berduet di tengah. Karena apa? Karena Ferrari nggak ada, lagi balap dia. Jadi pakai 2 back aja di tengah, Hansamu dan Kudela. Gue rasa cukup luar biasa. Di kanannya Rio Fahmi. Rio Fahmi kuat banget, bagus banget mainnya. Gue suka sama dia. Kirinya ada Firza Andika, luar biasa juga. Ini keren juga mainnya Firza Andika. Jadi 4 back ini bagi gue sangat ideal dipakai Persija. Karena Ferrari nggak ada. Kalau Ferrari ada, jadi 3 lagi. Ini solusi dari gue. Jadi gue bukan mengkritik ya. Biasanya orang kalau mengkritik mengasih solusi. Dan gue ini menganalisa dan memberikan solusi. Wah. Oke. Di sayap kanannya ada Rico Simanjuntak. Di tengahnya ada Hanif sendiri. Nggak perlu dikhawatirkan karena nggak bahaya-bahaya amat. Lini tengahnya cuma Mike Ott doang. Itu yang agak repot. Tapi dia bisa di backup sama Firza kalau dari sebelah kiri penyerangannya. Dan Abi agak bisa mundur. Memang Mike Ott ini perlu dihadang pergerakannya karena dia lincah banget ngiring bola. Gaya-gaya mainnya kayak Messi dia. Terus ada Abimanyu di sisi kiri. Kedengeran nggak? Ruk gitu. Lu dengerin lagi. Jangan-jangan ada gedein volume dideketin. Oh iya katanya. Oke, Abimanyu bisa membantu penyerangan. Jadi jangan khawatirkan lini serang. Lini serang ini udah cukup gila kalau misalkan Rico Abi di kanan kiri, Cawor Behrens di lini pengatur serangan. Jadi nggak perlu banyak bertahan karena kita akan menyerang abis. Ngerti gak lo? Kalau kita ketemunya Arema, repot nih. Kita mesti pakai, gue bilang. Jadi gue selalu bilang ya di konten gue, di analisa gue, kalau kita lawan Arema, kita pakai 2 CDM. Abimanyu nggak perlu kita pakai karena serangan kita udah cukup. Jadi kita pakai 2 CDM. Bertahan, 2 DMF kalau bahasa kalian. Jadi bertahan aja. Nah itu lawannya Arema. Kalau kita lawan Persib, mungkin kita bisa begitu juga. Bertahannya dikuatin. Lawan yang lain, misalkan lawan Madura. Tapi kalau lawannya Barito, nggak perlu pakai 2 DMF. Kita pakai 1 aja, Hanif Sabandi cukup buat gue. Karena apa? Karena kita akan nyerang terus. Kita nggak akan keserang. Menurut gue. Jadi Rico sama Hanif dari kanan kiri geber gitu tuh. Waduh luar biasa. Cawor gacor ini buat tektokan sama Rico. Jadi kalau nggak Rico ngasih umpan terobosan ke Cawor, Rico tektokan sama Cawor yang ngasih umpan terobosan. Karena apa? Karena lawannya Sokoi. Sokoi ini nggak bisa dilawan sendirian. Lo percaya sama gue? Sokoi ini nggak bisa dilawan sendirian. Ini orang kuat banget. Hanno Behrens kita biarkan karena dia akan bernari-nari nanti di lapangan. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Dan Mika, asal lu kasih bola ke dia, selesai. Lu gak perlu mikirin panjang kali lebar, repot. Lu kasih bola ke Mika, Mika dapat bolanya, mati itu lawan. Gas. Apa takut, mati tanam, kata Ramdhani Lestaluhu itu. Oke, jadi itu yang bisa gue sampaikan. Kalau gue lihat lagi coba, gak ada tambahan dari gue. Hanya gue menyayangkan Bang Ucup ini yang gue nanti golnya harus dia cedera ya, harus nggak bisa main, dia mungkin nanti dipersiapkan lawan berikutnya. Oke Jack, cukup sekian. Nggak ada tambahan lagi dan apa ya? Ya udah cukup lah. Gue lupa barusan gue mau ngomong apaan. Lupa. Lu nungguin lagi, gue lupa. Oke, Persija Insight. Mundur dulu.